Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur jikalau pada siang hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk datang kembali bersekutu di dalam persekutuan Komisi Wanita. Puji Tuhan, siang hari ini Tuhan mengutus hambanya Guru Injil Elizabeth untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Bisakah bersyukur di tengah pandemi? Mari ibu-ibu, kita siapkan hati untuk masuk ke dalam persekutuan siang hari ini. Sebagai tanda ucapan syukur, kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah persekutuan Komisi Wanita, walaupun masih dalam keadaan online. Tuhan, kami bersyukur selalu atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kami.
Ajar kami terus untuk selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan hadir dan memimpin persekutuan ini dari awal sampai akhir. Tuhan, bukakan hati kami sehingga kami dapat mendengar apa yang Tuhan ingin katakan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, tak terasa sudah hampir 2 tahun kita hidup dengan penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Dan kita juga tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Tapi kita yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan begitu sempurna buat kita semua. Mari ibu-ibu, kita membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Banyak hal yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Bahkan ketika persoalan datang, kita sering berkata, jalan mana yang harus kupilih? Ku tak mampu Tuhan, bahkan ku tak sanggup berjalan sendiri. Namun kita percaya, tangan Tuhan menopang kita karena janjinya iya dan amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Elizabeth, mari kita angkat satu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar.
ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom, ibu-ibu, happy Thanksgiving Day. Sungguh satu kebahagiaan dan syukur di hadapan Tuhan kalau pada hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan kepada ibu-ibu Komisi Wanita GKY Pluit. GKY Pluit mempunyai satu tempat di dalam hati kami. 10 tahun pelayanan di GKY Pluit bukanlah waktu yang singkat ya, ibu-ibu. Bahkan pada saat ini ketika saya berkhotbah, saya bisa membayangkan wajah dari ibu-ibu dulu ketika kita kebaktian onsite Komisi Wanita. Saya masih bisa membayangkan siapa-siapa aja yang hadir di dalam ibadah pada hari Jumat. Baik, ibu-ibu, nanti kalau dilanjutkan nanti kita jadi bernostalgia ya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bisakah kita bersyukur di tengah pandemi ini? Tapi sebelumnya, mari kita menyiapkan hati kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh bersyukur pada hari ini kami bersama-sama di tengah pandemi mengucap syukur kepada Tuhan. Ada banyak hal yang patut kami syukuri untuk kebaikan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Pada saat ini kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu dan memohon kuasa Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian di dalam hati kami supaya sungguh-sungguh Tuhan tolong kami bersyukur di setiap saat di dalam hidup kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini kami masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Mohon Tuhan tolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersama berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, mari kita bersama-sama memperhatikan nats kita pada saat ini, Yosua pasal 3 ayat yang pertama. Mari kita bersama-sama, saya sudah siapkan juga PowerPoint yang bisa kita lihat bersama. Yosua pasal 3 ayat 1 berbunyi demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ibu-ibu, bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan. Tapi begitu perintah itu dikeluarkan, mereka menghadapi langsung masalah besar. Masalah besar mereka adalah sungai Yordan. Ayat yang tadi mengatakan sebelum mereka menyeberang, mereka ada di tepi sungai Yordan dan mereka harus menyeberang. Ibu-ibu, kita tahu bangsa Israel di waktu itu mereka adalah budak selama 400-an tahun di tanah Mesir. Dan orang-orang yang ada di tepi sungai Yordan ini, mereka hanyalah keturunan dari budak-budak yang telah berkeliling di padang gurun selama 40 tahun. Itu artinya mereka tidak punya skill untuk menyeberang sungai Yordan. Mereka juga tentunya tidak punya kapal. Bagaimana caranya menyeberang? Jutaan orang menyeberang ke sungai Yordan. Ibu-ibu, bisakah kita bersyukur di tengah pandemi ini?
Bisakah kita bersyukur di tengah-tengah masalah yang sangat besar ini, seperti sungai Yordan bagi orang-orang Israel? Satu pandemi yang begitu panjang, 2 tahun, bukan waktu yang singkat. Bukan saja panjang, tapi eksesnya juga ada dan kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada di dalam berbagai bidang kehidupan kita rasakan. Di tengah-tengah keluarga, berita memberitahukan kepada kita bahwa di seluruh dunia terjadi peningkatan angka perceraian. Karena pandemi ini, karena orang-orang di dalam keluarga saling menyesuaikan diri. Dulu mereka bekerja di luar sepanjang hari, pulang ke rumah hanya bersama dengan keluarga beberapa jam. Tapi sekarang karena pandemi, mereka ada di dalam rumah bersama-sama dan mereka harus beradaptasi dengan baik. Dan ternyata banyak sekali keluarga yang gagal untuk beradaptasi. Belum lagi masalah pendidikan yang online, anak-anak kecil yang harus duduk di depan laptop berjam-jam untuk belajar. Belum lagi kita mama-mama yang harus menghadapi dan menemani anak belajar, mengurus rumah, memasak, mengerjakan segala sesuatu. Dan harus ditambah lagi mengerjakan PR bersama dengan anak-anak. Belum lagi di bidang ekonomi. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun bangkrut. Kita menghadapi masalah ekonomi yang sangat besar, bukan cuma Indonesia, tapi di seluruh dunia. Belum lagi di bidang rohani, ibu-ibu. Dulu kita ke gereja untuk beribadah, kita saling menjaga, kita saling menanyakan, kenapa ini tidak datang? Apa yang terjadi dengan saudara kita yang ini? Hari ini tidak ada orang yang memperhatikan kita. Kita ibadah atau tidak ibadah, tidak ada orang yang memperhatikan. Sehingga kita masuk di dalam satu situasi secara rohani, kita mengalami ekses yang juga sangat besar. Ibu-ibu, ini masalah besar. Seperti Israel dan sungai Yordannya. Bagaimana melewati, bagaimana menyeberang sungai yang sangat besar ini. Tapi benarkah masalah ini begitu besarnya sampai kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan? Karena begitu panjangnya pandemi ini, sehingga kita hanya bisa mengeluh, stres. Bagaimana kelanjutan dari kisah Israel dan sungai Yordannya? Mari kita akan membaca pasal 4 ayat yang pertama. Pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ibu-ibu, Tuhan melakukan mujizat. Tuhan melakukan keajaiban bagi orang Israel. Orang-orang Israel yang sekarang ini, yang dulu hanya mendengar dari cerita nenek moyang mereka menyeberangi sungai, mereka menyeberangi laut Teberau di tempat yang kering. Hari ini, orang-orang ini bukan lagi hanya mendengar, tapi kaki mereka sendiri berjejak di tanah kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Luar biasa. Mujizat yang sangat luar biasa.
Ibu-ibu, bisakah kita bersyukur di tengah-tengah masalah besar pandemi ini? Ya, kita bisa bersyukur di tengah-tengah pandemi ini. Tapi mungkin engkau mengatakan, tapi keadaan sangat sulit. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kesulitan belum berubah. Bisakah kita bersyukur? Ibu-ibu, saya yakin kita tahu lagu "Tis so sweet to trust in Jesus". Sungguh senang, ku percaya pada Yesus. Lagu ini ditulis oleh seorang wanita yang bernama Luisa. Satu kali keluarga Luisa, suami dan seorang anak perempuannya, mereka pergi berlibur ke pantai. Ketika mereka sampai di pantai, ibu-ibu, mereka mendengar ada suara orang berteriak-teriak di laut. Tanpa berpikir panjang, suaminya langsung terjun ke dalam laut untuk menyelamatkan orang yang berteriak-teriak ini. Sungguh tragis. Suami Luisa terseret oleh ombak dan tewas di saat itu. Ibu-ibu, sebagai seorang janda di masa itu, mereka menghadapi masalah bagaimana menghidupi keluarga ini tanpa suami. Dan satu kali mereka sungguh-sungguh sudah tidak punya resource sama sekali. Mereka sudah tidak bisa makan. Tiba-tiba ada ketukan di depan pintu. Dan ketika mereka membuka pintu itu, mereka kaget luar biasa. Karena di depan pintu ada setumpuk makanan yang diberikan kepada mereka. Saat itulah syair dari lagu ini dituliskan dan masih menjadi berkat bagi kita. "Tis so sweet to trust in Jesus." Sungguh sangat senang berharap percaya kepada Yesus. Just to take him at his word. Hanya berpegang pada janji dan kata-katanya. "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know, thus says the Lord." Di tengah-tengah ketiadaan pengharapan, Luisa menyenderkan hidupnya dan memegang janji Tuhan Yesus, dan dia bersaksi kepada kita bahwa sungguh berbahagia orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada janji dan kata-kata Yesus. Dia mengalami pemeliharaan Tuhan untuk hidup dirinya dan juga hidup anaknya. Pengenalan akan Tuhan yang bisa dipercaya didapat bukan dari kehidupan yang lancar kayak jalan tol, tapi kehidupan yang percaya kepada Yesus, yang mengalami bahwa Yesus dan kata-katanya sungguh bisa dipegang, dialami oleh Luisa justru di tengah-tengah kesulitan kehidupan mereka karena hilangnya sang suami tempat mereka bersandar. Ibu-ibu,
Kisah ini tidak hanya berhenti di dalam lagu ini. Kisah ini berlanjut, diceritakan kepada kita bagaimana kemudian Luisa dan anaknya menyerahkan diri. Dulu mereka menyaksikan bagaimana Tuhan menolong mereka, menghidupi mereka. Karena itu kedepannya dengan iman yang sangat besar, bahwa sama seperti Tuhan menolong mereka di masa yang lalu, maka masa depan ketika mereka menyerahkan diri menjadi misionaris, mereka sudah mengalami Tuhan memelihara hidup mereka. Maka ke depan sebagai misionaris mereka juga akan dipelihara oleh Tuhan. Ibu-ibu, seorang pengkhotbah karena itu mengatakan demikian. Apa yang kita pelajari dalam kesulitan memang hanya bisa kita pelajari di tengah-tengah kesulitan. Kesulitan bukanlah kartu mati. Kesulitan adalah kesempatan untuk mengalami Tuhan dengan cara yang lebih real lagi di dalam hidup kita, ibu-ibu. Karena itu seorang bernama Dallas Willard, dia mengatakan bahwa Allah menciptakan dunia fisik ini sebagai display keberadaannya. Engkau dan saya juga adalah bagian dari display itu. Kita berdiri dalam alam semesta sebagai kesaksian akan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Kita ini adalah display tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan. Karena itu, ibu-ibu, hidup kita adalah pesan. Di dalam hidup kita ada nyanyian yang hanya bisa kita nyanyikan lewat kesaksian, lewat kejadian di dalam hidup kita. Dan kebanyakan nyanyian dan pesan itu adalah kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Satu kali saya pernah membesuk seorang ibu yang anak bayinya masih di dalam kandungan, tapi kemudian meninggal di dalam kandungan. Tentu saja dia sangat bersedih. Karena itu untuk menopang dia, saya mengajak seorang ibu juga yang punya pengalaman yang hampir sama. Ibu ini juga pernah kematian anak bayi di dalam kandungan yang belum lahir, masih 6 bulan di dalam kandungan, tapi kemudian meninggal tiba-tiba begitu saja. Dan ini adalah anak pertama yang sudah mereka tunggu belasan tahun. Ibu-ibu, ketika sang ibu yang baru kehilangan anak ini melihat ibu yang saya bawa, dia langsung memeluk ibu ini dan kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Seperti ada pengertian, seperti ada rasa sepenanggungan, senasib dengan ibu ini. Sesuatu yang tentunya tidak saya miliki, yang tidak bisa saya bagi kepada ibu ini. Ibu-ibu, kisahmu juga adalah kisah yang unik, hanya milikmu. Kisah ini adalah kisah
yang hanya bisa diceritakan oleh engkau seorang. Seperti sebuah nyanyian yang hanya akan terdengar begitu cocok dinyanyikan oleh engkau seorang. Kisahmu adalah display, kesaksian tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan yang hanya bisa disampaikan oleh engkau seorang. Ibu-ibu, apa masalahmu? Apa sungai Yordanmu yang saat ini sedang engkau hadapi? Keberadaan kita, kata seorang penulis, adalah untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan mengubah masalah sungai Yordan Israel menjadi alasan justru untuk bersyukur, yaitu dengan mengingat akan Tuhan dan perbuatannya. Itulah yang kita baca di dalam Yosua. Mari kita memperhatikan Yosua. Ayat yang ke-1 pasal 4, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Disambung dengan ayat yang ke-6, ibu-ibu, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari. Ibu-ibu, apa yang membuat kita bisa tetap bersyukur? Apa yang bisa membuat kita tetap bersyukur? Tadi kita membaca, yaitu dengan cara mengingat akan perbuatan Tuhan dan pertolongannya di dalam hidup kita. Dengan cara mengingat pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Bangsa Israel disuruh oleh Tuhan untuk mengambil batu dari tengah-tengah sungai Yordan, lalu kemudian meletakkannya di tempat yang Tuhan perintahkan menjadi tanda peringatan. Batu-batu yang bisa mereka lihat adalah tanda supaya mereka ingat bagaimana Tuhan menolong mereka menyeberang sungai Yordan. Batu peringatan boleh kita bangun juga di dalam hidup kita, ibu-ibu. Saya ingat ketika anak saya yang kedua, Josia, dia mulai merangkak ya. Waktu itu kita masih pelayanan di Bandung dan dia karena dia sudah mulai beranjak ya, kami tidak memperhatikan dia merangkak lalu kemudian dia sampai ke guling. Dan begitu guling itu didorong, ya dia langsung meluncur dari tempat tidur sampai jatuh ke lantai yang berkeramik. Kami kaget luar biasa dan dia menangis begitu kencang. Tapi ibu-ibu, kami bersyukur kepada Tuhan ketika diperiksa ternyata dia baik-baik saja. Karena itu satu kali ketika kami melihat di toko buku Kristen, ya ada satu lukisan yang indah tentang seorang malaikat yang berjalan di depan, di belakang diikuti oleh 2 anak, ya mereka melewati jembatan yang rusak.
Kami melihat gambar itu, lalu kemudian kami merasa, aduh ini cocok banget untuk menggambarkan apa yang Tuhan perbuat bagi Josia. Karena itu kami beli gambar itu dan kami pasang di rumah sebagai batu peringatan bagaimana Tuhan menolong anak kami sehingga dia tidak cedera walaupun dia jatuh dari tempat tidur. Ibu-ibu, pemazmur menyerukan kepada kita untuk mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Salah satunya di dalam Mazmur pasal 77 ayat yang ke-12 akan kita mulai. 77 kita akan membaca dari 12 dan 13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ibu-ibu, saya akan mengakhiri khotbah pada hari ini dengan 3 tips bagaimana kita bersyukur di dalam segala keadaan, bahkan di tengah-tengah pandemi ini sekalipun. Dari Mazmur 77 ayat 12 ayat 13 yang kita bacakan. Yang pertama yaitu dengan cara mengingat-ingat perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat yang ke-12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Itulah yang orang Israel lakukan ketika mereka mengambil batu dari tengah sungai Yordan untuk menjadi peringatan tentang perbuatan Tuhan di dalam hidup mereka. Itulah juga yang saya lakukan ketika saya membeli lukisan untuk mengingat bagaimana Tuhan memelihara anak kami. Ibu-ibu, engkau juga bisa melakukan hal yang sama. Mungkin dengan menyediakan secara fisik, seperti saya membeli lukisan, atau seperti orang Israel dengan batu-batu peringatannya. Tapi bisa juga tidak berbentuk fisik. Mungkin kita bisa menceritakan seperti kata Yosua, kitab Yosua yang tadi kita bacakan. Nanti kalau anak-anakmu bertanya, maka kamu menceritakan, kata firman Tuhan. Kita mungkin bisa men-sharingkan, menceritakan bagaimana Tuhan melakukan perbuatan besar di dalam hidup kita. Dengan cara demikian, ibu-ibu, kita mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Dan dengan mengingat-ingat perbuatan Tuhan itulah hati kita bersyukur. Di akhir tahun kemarin sampai awal tahun ini, ibu-ibu, saya setelah 20-an hari di ICU karena COVID, ketika keluar dan konsultasi dengan dokter, ya sudah sembuh, pergi konsultasi dengan dokter, lalu kemudian dokter menceritakan bahwa ini sungguh adalah anugerah Tuhan kalau kami masih bisa hidup. Dia menceritakan bagaimana dokter sudah memanggil anak-anak dan menceritakan untuk siap-siap yang terburuk yang akan terjadi kepada papa dan mama. Kami baru mendengar cerita itu dan saya merasa sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan mulai hari ini setiap pagi saya akan mencari 5 hal untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan saya mencatat, ibu-ibu, kadang untuk hal yang sederhana, ya, ketika bangun pagi masih bisa bangun dan bangun masih bisa bernafas, itu pun adalah ucapan syukur. Kita mungkin bisa melakukannya, menyebutkan 5 hal di dalam sepanjang hari itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan untuk hidup kita. Yang kedua, dari Mazmur 77 ayat 12-13
dikatakan kita bisa mengingat keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Kita mengingat perbuatan keajaiban Tuhan dari purbakala. Kita bisa mengingat perbuatan Tuhan di zaman purbakala dengan membaca Alkitab. Juga membaca biografi dari pahlawan-pahlawan iman. Bagaimana Tuhan melewatkan mereka, bagaimana Tuhan memimpin hidup mereka, bagaimana Tuhan menjadi begitu nyata di dalam kehidupan mereka. Dengan membaca, dengan mendengar kesaksian, kita boleh diingatkan untuk terus bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita percaya juga adalah Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kesulitan umatnya, bukan hanya di dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir ibu-ibu, dari Mazmur 77 ayat yang 12-13, dikatakan di ayat yang ke-13, dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu, merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ibu-ibu, sediakanlah waktu yang rutin untuk merenungkan firman Tuhan, untuk punya waktu teduh. Kita hidup di dalam dunia yang sangat banyak suara, tidak bisa diam, terus ada gambar, terus ada hal yang kita dengar, yang kita lihat. Sehingga kita harus memaksa diri kita dan menetapkan satu waktu untuk diam, untuk merenungkan Tuhan dan perbuatannya di dalam hidup kita. Itu tips yang ketiga yang bisa kita lakukan. Supaya kita bersyukur, maka kita harus merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan demikian kita baru bisa bersyukur kepada Tuhan. Ibu-ibu, memang kita ada di dalam masa yang sulit. Masa pandemi, masalah besar seperti sungai Yordan bagi orang-orang Israel. Masih bisakah kita bersyukur di tengah-tengah keadaan ini? Tadi lewat kisah Israel, lewat Mazmur 77, semoga ibu-ibu juga menjawab bersama dengan saya, bahwa di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit ini sekalipun, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara mengingat perbuatan Tuhan, dengan cara mengingat keajaiban Tuhan yang telah Dia lakukan di masa lalu di dalam hidup umatnya, di dalam hidup kita, dengan cara menceritakan, dengan cara menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kita, kita tetap bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan ini. Biarlah Tuhan menolong ibu-ibu bersyukur kepada Tuhan apapun, bagaimanapun keadaannya. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah masalah sungai Yordan yang engkau hadapi saat ini, biarlah engkau tetap bersyukur kepada Tuhan dengan jalan mengingat-ingat akan Tuhan di dalam melakukan banyak perbuatan di dalam hidupmu. Biarlah engkau tetap bersyukur kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami masih bisa tetap bersyukur bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah masalah seperti yang dihadapi oleh orang-orang Israel di depan sungai Yordan. Kami masih tetap bisa bersyukur kepadamu. Berikanlah ya Tuhan ingatan-ingatan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu di dalam hidup kami, di dalam hidup saudara-saudari kami, di dalam hidup umat Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab.
biarlah kami boleh merenungkannya dan kami menaruh batu-batu peringatan tentang perbuatan dan keajaiban pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam hidup kami. Dan dengan demikianlah ya Tuhan, kami tetap bisa bersyukur kepadamu. Biarlah di tengah-tengah peringatan akan hari Thanksgiving, kami diingatkan bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Karena itu kami masih tetap bisa bersyukur apapun keadaannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah setiap kami, berkatilah ibu-ibu Komisi Wanita di GKY Pluit di dalam keadaan, di dalam kondisi mereka masing-masing di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah mereka tetap bersyukur kepada Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi mereka. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, berkati dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, ibu-ibu. Terima kasih untuk Guru Injil Elizabeth yang telah menyampaikan firman Tuhan. Firman yang begitu menguatkan kita. Firman yang mengingatkan kita. Bahkan firman yang meneguhkan iman kita untuk berani melangkah di dalam menghadapi kehidupan ini bersama Tuhan Yesus. Sebagai ungkapan syukur kita angkat pujian terima kasih Tuhan sambil membawa persembahan melalui QR Code atau ditransfer. Biarlah kita semua memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom ibu-ibu sekalian. Senang sekali pada hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan online ini. Saya berharap semoga ibu-ibu sekalian dalam keadaan sehat, sukacita, bahagia karena Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Ibu-ibu, setiap Kamis yang keempat di bulan November,
Di Amerika itu dirayakan hari Thanksgiving Day, hari ucapan syukur bagi seluruh Amerika. Mereka merayakan Thanksgiving Day. Dan di dalam rangka Thanksgiving Day, pada hari ini kita juga bersama-sama belajar satu tema, yaitu bisakah bersyukur pada masa pandemi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada hari ini Guru Injil Elizabeth telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kita belajar ibu-ibu sekalian, walaupun di masa pandemi ini banyak sekali kesulitan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Tapi kita tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik menolong kita melewati masa pandemi. Dan bahkan juga banyak hal Tuhan terus pimpin berkati kehidupan kita. Hari demi hari kita patut senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh Semu Elizabeth Sendi ini dalam rangka tukar mimbar dari KW GKY Balikpapan kepada KW GKY Pluit. Kita mengucapkan terima kasih kepada Semu Elizabeth Sendi atas pelayanannya, biar Tuhan terus memakai hambanya dengan lebih heran lagi. Dan kita juga berterima kasih kepada Ibu Syauli dan Lilian yang hari ini melayani kita, kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Ibu-ibu sekalian, persekutuan Jumat depan, yaitu tanggal 26 November jam 2 siang. Ibu-ibu ingat ya, jam 2 siang. Kita akan bersekutu melalui live Zoom dengan topik pembicaraan atau dengan tema doa dan kesembuhan penyakit. Apakah setiap doa yang kita naikkan untuk orang-orang sakit, Tuhan itu pasti sembuhkan? Nah, itu satu pertanyaan yang sering diajukan ya ibu-ibu sekalian. Mari kita belajar bersama-sama di dalam persekutuan live Zoom Jumat yang akan datang. Pembicara Lause Julius, kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan Lause Julius. Ibu-ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang ibu yang harus menghadapi berbagai macam tantangan, di samping itu kita sebagai anak Tuhan, kita juga terus Tuhan rindu kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita membutuhkan firman Tuhan sebagai makanan kita setiap hari. Pembacaan Alkitab di bulan November ini akan kita teruskan pembacaan dari 1 Petrus sampai kepada akhir tahun itu kita membaca kitab Wahyu. Jadi saya menghimbau ibu-ibu sekalian, kita dengan disiplin, dengan hati yang rindu membaca firman Tuhan, dan kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan melalui firman Tuhan. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mengakhiri persekutuan online pada hari ini, mari kita bersama-sama, kita datang menghampiri Tuhan, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Tuhan Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar satu tema firman Tuhan. Bisakah bersyukur pada masa pandemi? Kalau kami melihat keadaan di sekeliling kami, sulit rasanya kami bersyukur. Tetapi kami mau belajar ya Tuhan, seperti perintah Tuhan, mengucap syukur senantiasa. Kami mau menghitung-hitung berkat-Mu. Kami mau memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Engkau begitu baik kepada kami. Kami tetap bisa bersyukur kepadamu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menguatkan kami. Membantu kami menjadi anak-anak Tuhan, ibu-ibu Kristen yang terus bersyukur dan memuji Tuhan dalam keadaan apapun juga. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau bersehati berdoa, menyerahkan ya Tuhan untuk perekonomian, pemulihan ekonomi Indonesia sesudah pandemi nanti. Walaupun pandemi pada saat ini kondisinya sudah semakin baik, kami berdoa juga Tuhan untuk pemulihan ekonomi. Masih banyak saudara-saudara kami yang tetap bergumul menghadapi akan tantangan ekonomi dan pergumulan yang lain. Kami memohon Tuhan Engkau berbelas kasihan. Engkau curahkan berkat anugerah-Mu kepada setiap keluarga, kepada ibu-ibu sekalian. Khususnya yang
keluarganya sedang bergumul dengan masalah pekerjaan dan ekonomi. Tuhan, Engkau curahkan berkat kepada mereka dan Engkau anugerahkan hikmat bijaksana bagaimana mengelola usaha pekerjaan mereka dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan anak-anak kami yang sedang studi, baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun yang melanjutkan studi di universitas. Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap anak-anak, berikan mereka ketekunan dalam belajar, dan Tuhan memberkati akan kerohanian setiap anak-anak kami, khususnya mereka yang jauh daripada orang tua, mereka yang merantau jauh. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan perayaan Natal di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan ini boleh berjalan dengan lancar dan memuliakan nama Tuhan. Di akhir ibadah ini, kiranya kasih karunia Tuhan, berkat anugerah Tuhan dicurahkan kepada setiap kami yang pada hari ini beribadah, atau siapapun juga ibu-ibu yang mengikuti persekutuan online pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Puji dan syukur kami sembahkan kepadamu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, persekutuan online kita selesai. Tuhan memberkati kita.